Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Triputra Edo dengan NIM F1G225076. Perkenalkan, nama saya Bima Syariful Putra dengan NIM F1G225013. Perkenalkan, nama saya Francis Kusnenggolan, NIM F1G225052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasisa Akbar dengan NIM F1G225001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Aroni dengan NIM F1G225058. Baiklah, kami akan menjelaskan studi kasus tentang Frida Statis dengan berjudul Jebolnya Bendungan Situgintung tahun 2009. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Roni. Bendungan ini berfungsi sebagai penahan air dan pengontrol debit banjir. Sumber air untuk warga, pengendali limpasan air hujan. Pada tanggal 27 Maret tahun 2009, bendungan ini jebol sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, menyebabkan banjir besar yang menerjang pemukiman. Air meluap dengan volume sekitar 2 juta meter kubik, menimbulkan kerusakan masif. Yang kedua, kronologi singkat. Kronologinya, yang pertama, hujan intensitas tinggi beberapa hari sebelumnya. Volume air naik signifikan. Yang kedua, terdapat retakan kecil pada dinding pada bendungan, namun tidak ditangani dengan serius. Yang ketiga, tinggi permukaan air melebihi batas aman. Yang keempat, tekanan air pada dinding meningkat drastis. Dinding bendungan tidak mampu menahan gaya hidrositas jebol. Saya pemateri kedua menjelaskan poin yang ketiga, itu ada konteks fisika fluida statis yang terlibat. Ada 4 poin. Yang A itu tekanan hidrostatis. Tekanan fluida meningkat seiring kedalaman. Persamaannya P sama dengan rho GH. P itu untuk tekanan hidrostatis, rho itu massa jenis, G gravitasi, dan H itu ketinggian. Artinya semakin tinggi permukaan air, semakin besar gaya yang didorongkan ke dinding. Yang B, gaya tekanan pada dinding bendungan. Gaya total pada dinding bendungan adalah F sama dengan setengah rho GH pangkat 2. Karena tekanan terbesar berada di bagian paling bawah, dinding harus lebih tebal seiring kedalaman. Ketika tinggi air meningkat beberapa meter saja, menyebabkan gaya meningkat dan menyebabkan kenaikan sangat signifikan. Yang poin C, distribusi tekanan miring. Tekanan pada dinding bersifat triangular distribution. Yang C, distribusi tekanan miring. Tekanan pada dinding bersifat triangular distribution. 0 di permukaan, maksimum di dasar. Jika dinding retak, titik lemah ini menjadi jalur keluarnya air, menyebabkan mempercepat keruntuhan. Poin D, kekuatan struktur bendungan. Bendungan Situgintung yang dibangun lama tidak didesain untuk menahan volume air sebesar tahun 2009. Ditambah minimnya pemeliharaan. Poin yang 4, rumusan masalah presentasi. Kami di kelompok kami mempunyai rumusan ada 5. Yang pertama, bagaimana tekanan hidrostatis berperan terhadap keruntuhan bendungan Situgintung. Yang kedua, apakah desain bendungan lama mampu menahan kenaikan volume air ekstrim. Yang ketiga, bagaimana ketidakstabilan struktur menyebabkan titik lemah dan jebolnya bendungan. Yang keempat, faktor non-fisika apa yang memperburuk kondisi bendungan. Yang kelima, apa pelajaran penting terkait fluida statis untuk desain bendungan di masa depan. Nah, ayo, mati dulu. Mati selanjutnya. Selanjutnya. Baiklah, saya pemateri ketiga akan menjelaskan materi tentang analisis fluida statis pada kasus jebolnya bendungan. A. Kenaikan permukaan air, kenaikan tekanan kuadrat. Misal tinggi air naik dari 5 meter menjadi 10 meter, maka gaya pada dinding meningkat, F sama dengan H kuadrat. Kenaikan 2 kali tinggi sama dengan 4 kali gaya tekan.
B. Struktur tua dan minim perawatan. Bendungan yang sudah berusia lebih dari 7 tahun mengalami pelapukan beton, retakan mikro, erosi pada fondasi, dan penurunan kemampuan menahan tekanan. Tekanan besar tambah struktur lemah sama dengan kombinasi fatal. C. Rembesan atau sekpek. Air yang merembes melalui retakan menghasilkan yang pertama erosi internal, membesar retakan, dan pengurangan kestabilan fondasi. Semakin banyak air merembes, retakan semakin besar, tekanan dari belakang semakin tak tertahan. D. Overtopping atau meluap. Air melewati bibir bendungan sama dengan menghantam sisi luar dan akan merusak struktur dan mempercepat jebolnya bendungan. Yang keenam, penyebab utama kegagalan bendungan. Faktor fisika atau fluidostatisnya. Yang pertama, tinggi air ekstrim sama dengan tekanan hidrostatis besar. Gaya unilateral pada dinding melebihi kekuatan struktur, distribusi tekanan tidak merata, dan overtopping atau erosi cepat. Faktor teknik sipil bendungan tua dibangun tahun 1932, material menua dan tidak diperkuat, kurang pemeliharaan rutin, dan sistem pelimpahan spillway tidak efektif. Faktor lingkungannya, curah hujan besar luar biasa tinggi, dan daerah hulu tidak mampu menyerap air atau banyak pemukiman baru. Saya akan membacakan materi ketujuh, yaitu dampaknya keruntuhan atau jebolnya bendungan Situ Gintung. Yang pertama ada 100 lebih korban jiwa, lalu ada ribuan rumah yang rusak, lalu ada infrastruktur yang hanyut, lalu ada kerugian ekonomi yang besar, dan yang terakhir adalah perubahan tata ruang wilayah. Nah, selanjutnya materi ke-8 yaitu hubungan dengan teknik sipil. Kasus ini sangat relevan dengan teknik sipil karena mencakup perhitungan tekanan fluida atau bisa disebut dengan hidrostatika, lalu ada desain dinding bendungan terhadap tekanan lateral, terus juga ada kestabilan tanah dan fondasi, juga sistem pelimpa atau biasa disebut dengan spillway, dan yang terakhir adalah manajemen risiko bendungan. Nah, ini ada contoh nyata bagaimana kesalahan kecil dalam perhitungan atau pemeliharaan bahkan itu bisa menyebabkan bencana besar. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, jebolnya bendungan Situ Gintung adalah contoh nyata kegagalan struktur akibat tekanan fluida statis yang tidak mampu ditahan bangunan. Yang kedua, tekanan hidrostatis meningkat seiring kenaikan tinggi air dan meningkat secara kuadrat terhadap tinggi. Yang ketiga, bendungan dengan usia tua dan minim pemeliharaan sangat rentan terhadap retakan, rembesan, dan erosi. Yang keempat, fluida statis bukan hanya konsep teori, tetapi memiliki dampak fatal jika tidak diperhitungkan dalam rekayasa bangunan. Yang kelima, inspeksi dan penguatan struktur sangat penting untuk mencegah bencana serupa. Kemudian poin yang terakhir yaitu saran. Saran yang pertama yaitu lakukan inspeksi rutin dengan teknologi NDT atau non-destructive test. Yang kedua, perbaiki atau perkuat dinding bendungan yang sudah tua. Yang ketiga, tambah kapasitas spillway untuk mengurangi tekanan saat debit tinggi. Yang keempat, sosialisasikan mitigasi bencana kepada warga sekitar. Dan terakhir, bangun sistem alarm tekanan dan ketinggian air otomatis. Sudah. Materi selanjutnya adalah fluida dinamis. Studi kasus yang kami pilih adalah kasus kecelakaan pesawat Lion Air JT610 tahun 2018 yang melibatkan kesalahan data kecepatan udara atau airspeed akibat gangguan pada sensor pitot tube. Kenapa studi kasus ini dianggap penting? Kasus ini penting karena menunjukkan bagaimana kesalahan kecil dalam sistem fluida dinamis dapat menyebabkan kegagalan sistem otomatis pada pesawat dan mengakibatkan hilangnya banyak nyawa. Studi ini menjadi dasar peningkatan standar keselamatan penerbangan secara global. Konsep fisika fluida dinamis yang diterapkan itu ada 4. Yang pertama, hukum Bernoulli. Persamaannya P ditambah 1/2 rho V pangkat 2 ditambah rho GH itu konstan. Artinya tekanan berkurang saat kecepatan aliran meningkat. Prinsip ini dipakai untuk menghitung kecepatan udara.
yang B tekanan dinamis. Mempunyai persamaan itu PD sama dengan 1/2 rho V pangkat 2. Digunakan untuk menentukan airspeed pesawat berdasarkan perbedaan tekanan. Yang C persamaan kontinuitas. Persamaannya itu A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 untuk luas penampang 1, A2 untuk luas penampang 2. Sama juga V1 itu kecepatan untuk yang satu, V2 untuk kecepatan 2. Menunjukkan hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran. Yang D aliran laminar versus turbulen. Gangguan berupa es atau partikel dapat mengubah aliran teratur menjadi turbulen dan merusak akurasi sensor. Baik, selanjutnya adalah hubungan studi kasus ini dengan teknik sipil. Nah, meskipun kasus ini di bidang penerbangan, konsep fluida dinamisnya juga diterapkan dalam teknik sipil, antara lain perancangan terowongan angin, lalu desain ventilasi gedung tinggi, dan analisis aliran angin pada jembatan. Pada studi kasus kali ini kami memberikan rumusan masalah. 1. Bagaimana prinsip Bernoulli digunakan dalam pitot tube untuk mengukur kecepatan. 2. Mengapa gangguan aliran menyebabkan kesalahan pengukuran tekanan. Ketiga, bagaimana kesalahan data fluida mempengaruhi sistem kontrol pesawat. Nah, gangguan pada pitot tube menyebabkan tekanan total dan tekanan statis tidak terbaca dengan benar. Hal ini membuat sistem membaca kecepatan yang salah, sehingga sistem otomatis bereaksi secara tidak tepat. Konsep fluida dinamis ini berperan langsung pada proses, terutama hubungan antara kecepatan aliran dan tekanan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah kasus Lion Air GT610 membuktikan bahwa kesalahan kecil dalam pengukuran aliran fluida dapat menyebabkan kegagalan besar pada sistem transportasi. Prinsip dasar fluida dinamis sangat vital dalam desain sistem keselamatan. Kemudian saran yang dapat kami ambil atau kami berikan yaitu pertama, desain sensor yang lebih tahan gangguan aliran. Yang kedua, sistem cadangan pengukuran kecepatan. Dan yang ketiga, pengecekan dan perawatan rutin sensor aliran. Mungkin ini dari kelompok kami presentasi tentang studi kasus fluida dan statis. Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada kelebihan mohon dimanfaatkan. Mungkin ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.